Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Mirsa Hasan TV dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan di pagi hari ini seperti biasa, atas izin Allah kita sama-sama menyimak kajian live yang disiarkan langsung dari studio Hasan TV, yaitu pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad buah karya Imam Bukhari, yang seperti biasa insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz kita atau pemateri kita, itu Ustadz Syahrul Fatwa LC Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah, beliau pada kesempatan pagi hari ini sudah hadir di samping saya di studio Hasan TV. Kita sapa terlebih dahulu Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mirsa Hasan TV dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, insyaallah nanti Ustadz akan menyampaikan materi hadis ke 324, yaitu tentang fahisyah. Kemudian di sesi kedua kami mengundang Anda, mengajak Anda silakan untuk berinteraktif langsung dengan Ustadz, bisa menghubungi di nomor telepon 081190079112, atau bisa juga mengirimkan pesan singkat atau WhatsApp di 0811900913. Baik, bisa langsung saja kepada materi yang akan disampaikan Ustaz. Fadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini Allah kembali kumpulkan kita dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, yang mana nikmat merasakan sehat, kemudian rasa aman dan bisa mendapati makan pada hari ini adalah seagung-agungnya, sebesar-besarnya pemberian nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah bersabda, man asbaha minkum aminan fi sirbih mu'afan fi jasadih indahu qutu yaumih faka'anna mahizat lahu dunya. Barang siapa yang merasa aman dalam perjalanannya di pagi hari, kemudian dia diberikan kesehatan badannya pada pagi hari, dan pada hari itu dia bisa mendapati makanan, maka seolah-olah kenikmatan dunia sudah dia dapatkan. Saudara-saudariku, para pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, kita lanjutkan pembahasan, pembacaan dan sedikit keterangan dari kitab Al-Adab Al-Mufrad buah karya Al-Imam Al-Bukhari. Dalam menyampaikan materi Al-Adab Al-Mufrad ini, kami mengambil sebuah buku yang berjudul Syarah Al-Adab Al-Mufrad. Ya, Syarah Al-Adab Al-Mufrad yang diterbitkan oleh Darul Furqan, penjelasan terhadap kitab Adab Al-Mufrad. Dijelaskan kitab Al-Adab Al-Mufrad ini oleh Fadilatul Syekh Dr. Abi Abdillah Muhammad bin Said Ruslan
Jadi dalam memberikan materi ini kami mengambil dari buku Syarah Al-Adab Al-Mufrad yang dijelaskan penjelasannya oleh Dr. Abu Abdillah Muhammad bin Said Ruslan. Dalam buku ini sangat baik sekali kalau kita bisa membacanya, karena Syekh Muhammad Said Ruslan ketika menjelaskan Al-Adab Al-Mufrad, beliau membawakan hadis terlebih dahulu. Setelah hadis, beliau nilai derajat hadisnya. Karena apa yang ditulis oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad tidak semuanya sahih. Berbeda dengan kitab Sahih Al-Bukhari. Kitab Sahih Bukhari ya hampir semuanya adalah sahih. Adapun Al-Adab Mufrad ini tidak semuanya sahih, maka perlu dinilai terlebih dahulu kesahihan hadisnya. Setelah beliau memaparkan derajat hadis, maka beliau akan menjelaskan ma'anil kalimat. Makna kalimat yang susah dalam hadis Rasul SAW. Ya, karena memang hadis Nabi itu tidak seperti bacaan yang lain. Dia ada kalimat-kalimat yang sulit, maka dijelaskan di sini. Setelah menjelaskan kalimat-kalimatnya, maka beliau memberikan pelajaran apa yang bisa kita petik dari hadis ini. Jadi kitab Syarah Adabul Mufrad oleh Syekh Muhammad Said Ruslan ini sangat bagus sekali, ya, sangat cocok untuk kita baca dan kita pelajari apabila memang kita punya kemampuan dalam bahasa Arab. Baik, hadis ke-324, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Imam Bukhari rahimahullah beliau berkata, babun man sami'a bi fahishatin fa afshaha. Bab barang siapa yang mendengar tentang kejelekan, keburukan, ya, kemaksiatan, fa afshaha, kemudian dia menyebarkannya. Hadatsana Muhammadun qala hadatsana Mahmud qala hadatsana Muhammad bin al-Muthanna qala hadatsana Wahb bin Jarir qala hadatsana Abi qala sami'tu Yahya ibn Ayyub an Yazid ibn Abi Habib an Marsad ibn Abdullah an Hasan ibn Quraib an Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu qala al-qailu al-fahishata walladhi yushi'u biha fil ithmi sawa. Dari sahabat Ali bin Abi Talib, dia berkata, orang yang mengucapkan perbuatan yang keji dan yang menyebarkan perbuatan keji, mereka dalam dosa hukumnya sama. Mereka dalam dosa hukumnya sama. Hadis ini hadis yang sahih, ya, diucapkan oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Talib. Berarti sanadnya itu cuma sampai sahabat Ali, tidak sampai Nabi SAW. Bila hadis diriwayatkan sampai sahabat saja, jadi runtutan sanadnya itu hanya sampai sahabat, tidak sampai Rasul, maka disebut sebagai hadis mauquf, ya, hadis mauquf. Karena dalam istilah ahli hadis, ada hadis yang sampai kepada Nabi disebut hadis marfu, ada hadis yang sampai pada sahabat disebut mauquf, dan ada hadis yang sampai hanya tabi'in, muridnya sahabat, disebut maqtu, ya, hadis maqtu. Maka istilah-istilah ini kita harus terbiasa, ya, dan penjelasannya panjang lebar itu dalam kitab Mustalahul Hadis, istilah-istilah dalam ilmu hadis. Kemudian makna dari hadis ini bahwa orang yang mendengarkan perbuatan keji, artinya seorang ketika ada berita tentang zina, ketika ada berita tentang maksiat, ya, kemudian dia sebarkan, dia beritahu orang-orang yang lain. Padahal pada asalnya kita kalau tahu ada dosa yang dilakukan seorang muslim, itu kita tutupi. Karena Nabi SAW beliau bersabda, man satara musliman satarahullah yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim di dunia,
maka Allah akan tutupi aibnya di hari kiamat. Nah, ketika ada berita tentang berzina, si A misalkan berzina, ini tutupi dulu, jangan langsung disebarkan. Karena kalau kita hanya mendengar saja, tidak mengetahui secara pasti, bisa jadi berita itu salah. Bisa jadi berita itu hanya dibuat-buat untuk menjatuhkan orang lain. Karenanya Nabi memperingatkan kita semua, kafa bil mar'i ithman an yuhaddisa bikulli ma sami'. Cukuplah seorang itu dianggap berdosa apabila dia menceritakan setiap apa saja yang dia dengar. Allahu Akbar. Apa yang didengar oleh kita kemudian langsung disebarkan, ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Akan membuat berita itu semakin tersebar karena tidak adanya tanggung jawab atau tasabbut dari orang yang mendengar. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwa orang yang menceritakan perbuatan keji dan yang menyebarkan perbuatan keji, hukumnya adalah sama di dalam dosa. Karena mereka sama-sama tolong-menolong dalam perbuatan dosa. Orang yang berbicara ngomong, si A itu begini loh, si A tadi malam sama si B melakukan ini, perbuatan keji, ngomong. Kemudian kalau dia sebarkan lagi, sama. Karena kenapa? Mereka tolong-menolong dalam dosa. Karena itu saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila kita mendengar aib seorang muslim berupa kemaksiatan, apakah itu minum minuman keras, apakah berzina, apakah membunuh, hati-hati, jangan menyebarkan begitu saja. Ya, jangan pula kita menceritakan kepada orang lain kecuali dalam rangka mencari solusi, dalam rangka mencari jalan keluar. Ini bukan termasuk ghibah. Tapi kalau hanya sekedar ngomong, cerita, ya agar kondisi itu semakin ramai, atau ingin meramaikan grup WA, grupnya kok sepi banget, akhirnya nih saya punya cerita, tadi malam si A begini, ya, ini tidak boleh. Karena aib seorang muslim pada asalnya adalah apa? Ditutupi, bukan untuk disebarkan. Hadis ke-325. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Muhammadun qala haddatsana Bishr bin Muhammad qala haddatsana Abdullah qala haddatsana Ismail bin Abi Khalid an Shubail bin Auf qala kana yuqal man sami'a bi fahishatin fa afshaha fa huwa fiha kalladhi abdaha. Dari Shubail bin Auf, dia berkata, dahulu dikatakan barang siapa yang mendengar berita tentang kekejian kemudian dia sebarkan, maka dia seolah-olah seperti orang yang menampakkan kekejian tersebut. Hadis ini maknanya sahih, bahwa barang siapa yang menyebarkan tentang kekejian, dia seolah-olah menampakkan kekejian itu kepada umat. Kemudian hadis berikutnya, hadatsana Muhammadun qala hadatsana Qabisah qala hadatsana Hajjaj an Ibnu Jurayj an Atha annahu kana yara nakala ala man asya'a az-zina. Yaqulu asya'a al-fahishah. Dari Ibnu Jurayj, dari Atha, bahwasanya beliau memandang termasuk perbuatan nakal itu mungkar, orang yang menyebarkan perbuatan zina. Kemudian beliau berkata, sama saja seperti asya al-fahishah, dia telah menyebarkan al-fahishah, yaitu tentang perbuatan keji atau perbuatan maksiat. Jadi atau memandang bahwasanya layak orang yang menyebarkan berita zina itu dapat siksa, dapat azab, nakal, ya, nakal mendapatkan siksa. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, yang pertama, penjelasan haramnya perbuatan zina. Haramnya perbuatan zina tidak diragukan lagi, telah dijelaskan secara gamblang dalam Quran maupun hadis Nabi SAW serta kesepakatan para ulama. Adapun dari Al-Quran, Allah menyebutkan tentang haramnya zina, wala taqrabuz zina. Janganlah kalian
mendekati zina. Kalimat jangan mendekati zina ya lebih dalam daripada jangan berzina. La taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina, ini lebih dalam ungkapannya daripada ucapan la taznu, jangan kalian berzina. Kenapa ucapan jangan mendekati zina lebih dalam maknanya? Karena bila mendekati zina saja diharamkan, apalagi berzinanya tentu lebih haram. Jadi kalimat ini menurut penafsiran para ulama adalah kalimat yang mendalam maknanya. Jangan kalian dekati zina, segala sarana apapun yang bisa mengantarkan kita pada perbuatan zina, maka itu dilarang. Yang kedua, keterangan dari hadis Nabi SAW tentang tidak bolehnya berzina. Rasulullah SAW memberikan gambaran, kullu bani Adam lahu nasibun minaz zina. Setiap anak bani Adam itu punya bagian dari zina. Wa zinal ain an-nazar. Zinanya mata adalah dengan melihat. Wa zinal yad al-bas. Zinanya tangan adalah dengan menyentuh. Wa zinar rijl. Zinanya kaki adalah dengan berjalan ke tempat maksiat. Ini menunjukkan bahwa perzinahan dilarang dalam Islam. Bahkan Rasulullah mengatakan la yazni zanihi nama yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang yang berzina ketika dia berzina maka dia dikatakan sebagai mukmin yang sempurna imannya. Tidak. Ya. Ini hadis-hadis sangat jelas. Jadi kalau Al-Quran menjelaskan haramnya zina, hadis juga menjelaskan haramnya zina, lantas kenapa masih ada orang-orang yang melegalisasikan perbuatan zina? Padahal hadisnya jelas, Al-Qurannya jelas. Dengan hukum apa kita melegalkan zina kalau tidak mau mengambil dari Quran maupun hadis Nabi SAW? Juga kesepakatan para ulama bahwa zina termasuk perkara yang sudah ma'lum bid-darurah. Apa ma'lum bid-darurah? Perkara yang sudah diketahui bersama bahwa itu dilarang. Orang kalau ditanya apa hukum zina, pasti akan menjawab haram. Karena ini perkara yang sudah umum diketahui dalam agama, itu adalah perbuatan yang dilarang. Terlebih lagi para kiai, ya, para ustadz menyampaikan tidak bolehnya berzina dan seterusnya. Karena memang dalilnya apa? Sudah jelas dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Sehingga hadis yang mulia ini memberikan pelajaran pada kita haramnya perbuatan zina, dan ini tidak bisa diotak-atik, tidak bisa diganggu gugat, bahwa haramnya zina adalah ketetapan dari Allah dan Rasul. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, kehormatan, bahwa kehormatan seorang muslim itu harus dijaga, tidak disebarkan begitu saja. Salah satu maqasid asy-syariah, tujuan syariat, tujuan besar di dalam agama Islam ini adalah menjaga kehormatan. Jadi dalam syariat Islam ada 5 perkara yang menjadi tujuan pokok Islam untuk dijaga. Syariat ini menjaga akal, syariat ini menjaga jiwa, syariat ini menjaga harta, syariat ini menjaga kehormatan, dan terakhir syariat ini menjaga nasab. Jadi ini ada 5 tujuan besar dalam Islam yang memang Islam sangat concern, perhatian untuk menjaga ini. Menjaga akal, maka diharamkan minuman keras supaya akal kita tidak rusak. Diharamkan, kemudian menjaga harta, maka Islam menjaga harta seorang. Diharamkanlah riba, tidak boleh mencuri, begal. Kemudian dalam Islam juga dijaga kehormatan, maka dalam rangka menjaga kehormatan, ya, dilaranglah perbuatan zina, segala sarana menuju zina. Kemudian Islam juga menjaga yang namanya nasab, ya, nasab seorang itu dijaga, maka tidak boleh dicela nasabnya, tidak boleh pula merusaknya dengan perbuatan zina. Dan terakhir, Islam menjaga agama, bahwa agama seorang ini wajib dijaga. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, bahwa
tidak bolehnya kita berbicara tentang perbuatan maksiat kemudian disebarkan. Orang yang berbicara tentang maksiat kemudian menyebarkan, dia dosanya sama karena sama-sama tolong-menolong dalam perbuatan buruk. Karena itu saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, apabila kita melihat kesalahan teman kita, sahabat kita, tetangga kita, pada asalnya adalah ditutupi dulu, bukan diviralkan, bukan pula disebarkan di media sosial bahwa si A, tetangga saya ini sedang ada masalah rumah tangga, ya, siap-siap siapa yang mau menikahi istrinya. Nggak boleh seperti itu. Pada asalnya apa? Masalah kemaksiatan yang dilakukan oleh saudara kita ditutupi. Karena Nabi yang mulia bersabda, man satara musliman satarahullahu yaumil qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim dia di dunia, maka Allah akan tutupi aibnya, kesalahannya di hari kiamat. Kemudian bab selanjutnya, bab tentang qala Imam Bukhari rahimahullah taala babun al-ayyab. Imam Bukhari berkata bab tentang aib-aib. Haddatsana Abdullah bin Muhammad qala haddatsana Sufyan an Imran ibni Tabiyan an Abi Yahya Hukaim bin Sa'id qala sami'tu Aliyan yaqul la takunu ujulan madzabi'a budran fa inna min waraikum bala'an mubarrihan mublihan wa umuran mutamahilatan ruduhan. Dari sahabat Ali, dia berkata, janganlah kalian menjadi orang-orang yang ujulan. Ujulan itu jamak dari kalimat apa? Ujul. Ujul artinya yang tergesa-gesa. Janganlah kalian menjadi orang yang tergesa-gesa. Madzabi'u budran. Madzabi' jamak dari midya', yaitu orang yang berlebihan dalam menyebarkan berita. Jangan kalian tergesa-gesa, ya, seperti orang yang tergesa-gesa dalam menyebarkan berita. Budran yaitu berita yang tidak bisa ditutupi rahasianya. Ya, orang yang menyebarkan berita rahasia. Jadi janganlah kalian tergesa-gesa seperti orang yang menyebarkan berita berlebihan berupa menebarkan rahasia orang. Nah, seperti itu. Budran itu tidak menutupi rahasia orang. Sungguhnya di belakang kalian ada balaan, ada cobaan, mubarihan, cobaan yang berat, kejelekan yang berat, azab yang pedih, mublihan, yaitu adab yang bisa membuat orang menjadi lemah, mutamahilah, yaitu yang lama. Jadi sungguhnya di balik kalian nanti akan ada ujian, cobaan yang berat, yang mublihan, yang bisa melemahkan seorang, wa umuran mutamahilah, juga perkara-perkara yang panjang, perkara-perkara yang lama, ruduhan yaitu yang bisa memberatkan seorang, yaitu maksudnya fitnah yang berat, perkara-perkara yang lama, fitnah-fitnah yang panjang. Hadis ini sama seperti hadis sebelumnya, mauquf, yaitu sampai sahabat Ali radhiyallahu an. Makna umum dari hadis ini bahwa janganlah tergesa-gesa dalam menyebarkan sesuatu, dalam menyebarkan berita, seperti kalian tergesa-gesa berlebihan dalam menyebarkan rahasia orang. Ini termasuk bab yang sebelumnya kita dilarang menyebarkan kekejian. Karena kata Ali, nanti itu akan ada ujian, cobaan, bala yang lebih berat, yang bisa melemahkan kalian, fitnah yang tidak pernah terputus, ya. Maka janganlah kalian menjadi orang-orang yang ayyab. Ayyab itu menebarkan aib orang, ya, tentang aib-aib dia sebarkan, menyebarkan kejelekan orang. Nah, ini tidak boleh seperti itu, karena kalau sudah terjadi akan sangat susah,
Allah akan turunkan azabnya yang pedih gara-gara perbuatan kita sendiri. Maka pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, yang pertama adalah larangan menyebarkan fahisyah, perbuatan keji, dan juga larangan membongkar rahasia orang. Karena kalau kita sebutkan aib manusia, rahasia orang, maka sama saja kita menjadi orang yang ajulan, orang yang tergesa-gesa, padahal tergesa-gesa itu innal ajalata minasyaiton. Sungguhnya tergesa-gesa itu termasuk perbuatan setan. Tergesa-gesa tidak dibolehkan kecuali dalam perkara baik, misalkan tergesa-gesa untuk menyambut tamu. Ya, ada tamu, kita tergesa-gesa langsung bikin kue, langsung masak, ini boleh. Tergesa-gesa misalkan dalam memenuhi panggilan azan, ya, itu pun jalannya harus tenang, bukan tergesa-gesa, artinya bersegera, lebih tepat bermakna bersegera. Namun kalau tergesa-gesa membongkar rahasia orang, tergesa-gesa untuk menyebarkan berita jelek, ini tidak dibenarkan dalam Islam. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini adalah seorang muslim itu melakukan tasabbut dalam sebuah berita. Jangan langsung disebarkan begitu saja. Allah juga telah menegaskan pada kita bahwa bila berita itu datang dari orang fasik, maka tidak boleh langsung diterima. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Apabila datang kepadamu seorang fasik binaba'in dengan membawa berita, fatabayyanu, maka carilah kejelasan. Dalam riwayat yang lain, fatasabbatu. Hendaklah kalian mencari tasabbut, kejelasannya. Maka seorang yang mendapatkan berita, dia harus tasabbut. Dia harus cek dan recheck. Dicek validasinya. Betulkah berita ini valid? Ataukah tidak? Ataukah bohong? Maka saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan tergesa-gesa menyebarkan berita. Kemudian pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwa ketika terjadi fitnah, hari-hari yang penuh dengan fitnah, Nabi telah menjelaskan bimbingannya. Apa? Jangan tergesa-gesa. Kalau sedang terjadi fitnah di antara manusia, misalkan berita bahwa warga sini dipukuli sama warga sebelah, ini jangan langsung emosi. Karena kalau kita langsung mainnya emosi, berantem, tawuran antara dua kampung. Tapi cari kejelasan dulu. Apa penyebabnya? Mungkin saja dia mencuri di warga kampung sebelah, akhirnya dipukuli. Ya. Dilihat dulu sebabnya. Jangan beritanya, ini ada warga kita dipukuli sama kampung sebelah. Wah, ramai. Tanpa dilihat sebabnya apa. Ya. Kenapa bisa main hakim sendiri warga sebelah? Ini perlu dijelaskan. Kalau tidak, terjadilah kerusakan. Maka Islam itu sangat perhatian. Ya, Islam sangat memperhatikan bagaimana hubungan ukhuwah kaum muslimin itu bisa terjaga. Tidak hanya dengan sekedar berita yang diterima kemudian ditelan mentah-mentah, disebarkan, akhirnya membuat panas emosi sebagian warga, terjadilah pertumpahan darah. Kita berlindung dari yang demikian, tidak boleh. Ya. Demikian pula para kiai, para ustadz hendaklah bisa menenangkan, membuat adem suasana ketika terjadi fitnah. Karena memang ini manhaj dari Nabi, bahwa dalam fitnah itu jangan tergesa-gesa. Karena itu Rasulullah mengatakan, as'adun nas, orang yang paling bahagia itu manjunnibal fitan, orang yang dijauhkan dari fitnah. Ya, orang yang paling bahagia itu ketika dijauhkan dari fitnah. Dia tidak berkecimpung dengan fitnah, tidak ikut-ikutan. Al-qaidu khairun minal mashi. Ya, Rasulullah mengatakan orang yang duduk ketika terjadi fitnah itu lebih baik daripada yang berjalan mendekati fitnah. Maka saudara-saudariku yang dimuliakan Allah SWT, peganglah prinsip ini, yaitu jangan tergesa-gesa, terutama ketika terjadi fitnah. Allah alam, ini yang bisa disampaikan dalam kesempatan kali ini. Lanjutnya kami persilakan untuk tanya jawab. Nah. Baik, jazakallahu khair Ustaz, barakallahu fiik atas materi yang telah disampaikan.
Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustaz menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Pemirsa Hasan TV dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah kita akan masuk di sesi kedua, itu sesi interaktif tanya jawab. Silakan Anda bisa menelpon langsung di nomor 081190079112 atau bisa juga mengirimkan pesan singkat atau WhatsApp di 081190079113. Namun sebelum kita masuk di sesi kedua, kita simak jeda terlebih dahulu. Baik pemirsa Hasan TV dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita sudah masuk di sesi kedua, itu sesi interaktif tanya jawab. Silakan kami mengundang Anda untuk menelpon langsung dengan Ustadz di 081190079112 atau bisa juga menanyakan melalui pesan singkat di 081190079113. Saleh Haji Bengkulu. Iya, baik Pak Saleh Haji. Semoga pengarang kitab, Ustadz, kita semua dan kaum muslimin diampuni segala dosanya, diberikan kebaikan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Amin. Amin. Ustadz, Ana ingin bertanya tentang hukum wanita mengupload dirinya, gambarnya di media sosial. Nah, itu hukumnya apa? Nah, begitu pula dengan laki-laki yang melihat gambar-gambar di medsos wanita tersebut, hukumnya bagaimana? Itu saja Ustadz. Syukron. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, termasuk kemungkaran yang terjadi akhir-akhir ini dan tersebar di media sosial, yaitu kemungkaran berupa seorang wanita mengupload foto dirinya atau fisiknya, badannya di media sosial. Ini adalah termasuk perkara yang mungkar, yang dengan kemajuan teknologi malah justru membawa kita jatuh dalam dosa. Seharusnya kan kemajuan teknologi itu membawa kita kebaikan, bukan malah membawa kita dalam dosa. Wanita yang mengupload foto dirinya di media sosial tidak lepas dari beberapa kemungkaran. Kemungkaran yang pertama, dia menampakkan dirinya di hadapan khalayak umum. Padahal ini dilarang dalam Islam. Allah berfirman, "Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula." Dan janganlah wanita itu tabarruj, ya, dandan, bersolek, kemudian dia tampakkan di hadapan khalayak. Ini kemungkaran pertama, bahwa seorang yang mengupload dirinya, seorang wanita, maka dia telah melanggar aturan ini, yaitu menjadikan dirinya dilihat oleh khalayak ramai. Padahal Allah berfirman, janganlah kamu tabarruj seperti tabarrujnya orang-orang jahiliyah dulu. Yang kedua, wanita yang mengupload foto dirinya di media sosial, ini adalah wanita yang tidak punya rasa malu. Padahal malu itu adalah bagian dari iman. Al-haya'u minal iman. Sungguhnya rasa malu itu termasuk keimanan. Bahkan sifat malu inilah yang akan menjadikan wanita itu menjadi baik. Karena wanita bila telah hilang sifat malunya, akan menunjukkan kekurangan agamanya. Ini malu itu bagian dari iman. Ketika malunya hilang, maka berarti imannya ini perlu dipertanyakan. Dia sedang menurun atau bahkan sedang dalam titik yang paling rendah, tidak punya malu. Jangan menganggap saya kan mengupload cuma kepala pakai cadar, ya, hanya kelihatan matanya. Walaupun hanya sekedar kelihatan mata, ketika kita menampakkan di hadapan umum foto kita yang bisa diambil, foto kita bisa dilihat orang banyak, ini akan membuat fitnah. Dan seorang muslim diperintahkan untuk menjauhi fitnah. Ya, laki-laki itu kalau melihat wanita walaupun bercadar, hanya kelihatan matanya, itu alisnya bisa dihitung. Berapa bulu alisnya? Nah,
Bisa kelihatan cantiknya, cantik ya wanitanya. Ya walaupun hanya wajahnya yang sudah ditutupi cadar, itu dia bisa menerka-nerka. Ya. Yang kedua, wanita yang mengupload dirinya di media sosial, wanita yang tidak punya malu, padahal malu itu bagian dari iman. Yang ketiga, kemungkaran ketika kita mengupload foto diri kita atau badan kita melalui video, aplikasi TikTok dan sebagainya, ini adalah akan mengundang kejahatan, akan mengundang fitnah dari laki-laki yang melihat. Kita setelah mengupload foto diri kita, ada laki-laki yang melihat. Kemudian laki-laki ini DM secara pribadi, japri, ya, kamu sedang sedih ya, kelihatan dari matamu walaupun ditutupi cadar. Oh, fitnah ini. Ya, kemana suaminya? Akhirnya nyambunglah pembicaraan, terjadi kejelekan, mengundang keburukan berikutnya. Mengundang keburukan berikutnya. Karena kita sudah memberanikan diri tampil di hadapan khalayak, maka kita pun harus berani diri untuk menerima tantangan khalayak. Baik digoda, baik ditipu, dirayu, dan sebagainya. Yang keempat, kalau seorang wanita mengupload dirinya di media sosial dan dia sudah bersuami, maka tentu ini termasuk keburukan. Karena kecantikan kita bukan untuk khalayak umum, tapi untuk suami. Dan kalau suami membiarkan, maka dia suami yang dayus. Suami yang gak punya rasa cemburu. Suami yang membiarkan wanitanya, istrinya berkeliaran di luar melalui media sosial, ya. Jadi berkeliaran di luar itu bukan fisik saja kita jalan-jalan. Menjelajah media sosial dengan memamerkan tubuh kita, ini pun termasuk berjalan-jalan, berkeliaran. Maka nasihat kami kepada wanita muslimah, hendaklah kita berpegang dengan agama ini. Keselamatan, kebaikan adalah dengan berpegang dengan agama, dengan ilmu. Sementara keburukan adalah ketika kita menyelisih aturan agama. Tidak lupa pula dalam masalah ini termasuk para penjual baju syar'i. Para penjual baju muslimah ketika akan mempromosikan baju model barunya, maka tidak usah memakai model wanita yang berlenggak-lenggok jalan, ya, untuk memperlihatkan bahwa bahan bajunya itu halus, dikibaskan, dilenggak-lenggok lah supaya kelihatan ini bahannya jatuh, ya. Padahal disetting dengan kipas, ya. Kemudian berlenggak-lenggok, tangannya sambil begini. Apa ini begini nih? Allahu Akbar. Ini muskilah, permasalahan besar di wanita muslimah sekarang. Pakaian oke, lebar, menutup, cadar. Tapi gayanya itu gaya tidak ketinggalan gayanya jahiliyah. Ini perlu diperhatikan bagi seluruh wanita muslimah, bagi para penjual baju, untuk tidak menampilkan mode video yang berlenggak-lenggok dan dilihat oleh orang. Ini kan bisa direkam kan, video ini tersebar. Kalau ada laki-laki yang berniat buruk bagaimana? Ya, dia akan mengedit videonya. Yang tadinya pakai baju lengkap bisa jadi tidak pakai baju, bisa nggak? Bisa, zaman sekarang. Maka wanita muslimah sadarlah dari kemungkaran ini. Kemudian bagaimana hukum laki-laki yang melihatnya? Hukum laki-laki yang melihatnya tidak boleh. Ya, apalagi dia menikmati jalannya wanita sambil pakai baju berlenggak-lenggok, ingin menikmati lekuk-lekuk tubuhnya, ini tidak boleh, termasuk perkara yang haram. Karena itu jangan sampai kita mendapatkan dosa jariah, bukan amal jariah tapi dosa jariah, dengan mengupload video kita di media sosial kemudian dinikmati oleh laki-laki yang tidak boleh melihat, maka kita akan mendapatkan dosanya. Wallahu ta'ala alam. Nah. Baik, jazakallah Ustaz atas penjelasannya dari pertanyaan dari Bapak Saleh Haji di Bengkulu. Kita lanjut ke pertanyaan melalui WhatsApp. Ustaz, dari pemirsa di Malaysia, majikan saya melarang sholat di masjid karena takut terpapar COVID. Apakah saya berdosa kalau diam-diam tetap pergi ke masjid? Dari Sutrisno, TKI di Malaysia. Ustaz, jazakallah khair. Baik, saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, dalam kondisi pandemi ini yang belum usai, belum selesai, maka ketika pemerintah misalkan menetapkan masjid sementara ditutup,
atau masjid dibuka tapi yang boleh datang yang sehat-sehat saja, yang sakit harap di rumah. Nah, majikan kita khawatir, oh supir saya nanti terpapar virus dan lain-lain, maka kamu sholat di rumah saja. Apakah ini ketika kita langgar, kita tetap berangkat ke masjid karena merasa diri sehat, kita berdosa atau tidak? Jawabannya tidak berdosa. Karena bagaimanapun juga laki-laki itu wajib sholat berjamaah di masjid. Jika pemerintah membolehkan membuka masjid, kemudian memberikan syarat yang datang ke masjid itu yang sehat, usianya di bawah 60, kemudian tetap cuci tangan, pakai masker dan lain-lain, maka hal ini kita penuhi dan kita datang ke masjid. Apabila kita meninggalkan berjamaah di masjid bisa jadi dosa. Bagaimana kekhawatiran terkena virus dan lain-lain? Virus itu ya sudah ada sejak zaman dulu. Cuma kita tidak tahu jenis virusnya saja. Adapun kekhawatiran hanyalah kekhawatiran. Yang jelas kita sudah berusaha tawakal dengan menempuh sebab-sebabnya, menempuh sebab secara kesehatan dengan prokes, menempuh sebab secara agama dengan baca doa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma ja'al fi qalbi nura, fi syam'i nura, wa fi basari nura, min amami nura, min wara'i nura, wa an yamini nura, wa an yasari nura, wa ja'ali nura. Kita sudah berdoa ketika menuju masjid. Maka terkena atau tidak, kalau Allah tidak tentukan terkena, maka tidak akan terkena. Kalau Allah sudah tentukan seorang itu kena, walaupun usahanya sudah maksimal, dia akan kena. Jadi harus diberikan baik-baik masukan kepada majikan bahwa terkena virus atau tidak terkena virus itu adalah suatu yang gaib, yang Allah yang mengetahui. Tugas kita hanya berusaha ya semaksimal mungkin. Karena ada juga orang yang di rumah saja terkena juga, entah dari mana. Ya, ini menunjukkan bahwa namanya penyakit yang menular Allah yang menentukan, bukan menular dengan sendirinya. Ini yang perlu dipahami. Maka Rasulullah mengatakan apa? Walahamah, ya tidak ada keyakinan buruk terhadap burung gagak. Tidak boleh kita tatoyur kepada burung gagak. Kemudian juga tidak juga penyakit yang menular. Ya, artinya apa? Tidak menular dengan sendirinya. Bahwa penyakit menular itu bukan dengan sendirinya, tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik, bisa keluar Ustaz atas penjelasannya. Satu pertanyaan lagi melalui WhatsApp Ustaz. Assalamualaikum dari Alfarezi di Bengkulu. Semoga Ustadz dan keluarga diberi kesehatan. Mau bertanya Ustadz, bagaimana menyikapi anak remaja yang susah diatur dan tidak mau sekolah lagi? Apa yang harus kami lakukan Ustadz? Saya sudah sering menasihatinya namun belum ada hasil. Apakah saya harus menerima ini sudah bagian dari takdir anak saya? Mohon pencerahannya Ustadz. Bagaimana solusinya anak remaja yang sudah tidak mau sekolah lagi? Terpengaruh dengan pergaulan, apakah saya harus menerima begitu saja karena ini takdir Allah SWT atau bagaimana? Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, banyak faktor kenapa anak tidak mau sekolah. Banyak faktornya. Apalagi sekarang dengan adanya model pembelajaran online PJJ, membuat sebagian anak itu menjadi malas untuk datang ke sekolah karena dia lebih asik di rumah dengan HP, lebih senang dengan metode pembelajaran jarak jauh, ya, karena dengan megang HP bisa ada selingannya, belajarnya 40 menit, main gamenya 2 jam, ya. Nah, ini salah satu faktor. Karena itu bagi pemangku kebijakan hendaklah dipertimbangkan pembelajaran jarak jauh ini, karena kerusakan mental seorang murid itu lebih berat daripada kerusakan badan. Kalau badan kita anggaplah kena virus, paling meriang, ya, badan pegel, batuk, bisa diobati dengan istirahat yang cukup, makan yang enak. Tapi kalau sudah mental rusak, ya inilah seperti yang disampaikan oleh penanya, anak tidak mau sekolah, ini kan susah, nggak ada obatnya. Kalau obat meriang, paracetamol, turun panasnya. Tapi kalau obat nggak mau sekolah, ini dicari di apotek manapun susah. Maka kerusakan jiwa itu lebih berat daripada kerusakan badan.
Maka ini pemangku kebijakan harus mempertimbangkan juga ya ketika dikembalikan metode belajar dengan jarak jauh. Kemudian yang kedua, faktor yang lain bisa jadi kita tanya pada anak, apa sebabnya tidak mau sekolah? Apakah di sekolah dibully? Apakah di sekolah ada teman yang membuat tidak nyaman? Ya kalau begitu kita pahamkan kepada anak kita. Kamu harus kuat, kamu itu laki-laki, jangan dibilang sama teman cemen langsung besok ngambek nggak mau sekolah. Ya. Hadapi bulian itu. Kalau bisa kita lawan, ya. Dia membuli kita katakan, ya jangan bicara seperti itu. Karena ciri seorang muslim itu berkata baik atau diam. Ya seperti itu. Artinya kita korek terlebih dahulu informasi dari anak apa sebabnya tidak mau sekolah. Ya. Kemudian faktor-faktor yang lain banyak. Kalaupun terjadi misalkan sudah anak kita putus sekolah, nggak mau sekolah sama sekali, ya takdir Allah itu bisa dirubah dengan doa. Takdir Allah bisa dirubah dengan apa? Dengan doa. Rasulullah mengatakan la yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa menolak qada, keputusan Allah, merubahnya. Tidak ada yang bisa merubahnya kecuali doa. Kita berdoa kepada Allah SWT agar anak kita lembut hatinya. Karena Allah lah yang melembutkan hati seorang, membolak-balikkan hati seorang. Ya, kita berdoa mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini dosa saya sebagai orang tua yang selalu makan haram misalnya, yang selalu sibuk dengan dunia, tidak memperhatikan anak, pada akhirnya pengaruhnya pada anak sendiri sehingga dia tidak mau sekolah. Jadi kita introspeksi diri, taubat pada Allah, istighfar, yang minta ampun, ya Allah kalau memang ini karena sebab dosa saya, ampunilah saya dan rubahlah sikap anak saya sehingga dia mau tetap terus belajar, karena belajar adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Allah a'lam. Nah. Baik, jazakallahu Ustaz atas nasihat dan penjelasannya. Tadi adalah merupakan pertanyaan terakhir yang disampaikan di sesi kajian pada pagi hari ini. Kami memohon maaf ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, belum bisa disampaikan di kajian ini. Silakan ditanyakan kembali di kajian berikutnya atau kepada Ustaz-Ustaz yang lain, insya Allah ada mengisi di Hasan TV. Bisa Hasan TV dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah tidak terasa sudah hampir 1 jam kita menemani Anda di kajian bagi pembahasan kitab Al-Adab Mufrad. Bisa Hasan TV dan kaum muslimin dimanapun Anda, mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustaz menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya dan dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Tak lupa kami dari kru yang bertugas mengucapkan permohonan maaf jika dalam menyampaikan masih banyak kekurangan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.